Oke, kali ini kita mau membuktikan iklan di website dari sebuah produk yaitu Facecam dari Elgato yang biasanya kalau iklan di website itu dibuat dan terkesan dibagus-bagusin. Kali ini kita mau membuktikan apa emang sebagus itu. Langsung aja kita bahas. Kenalin, ini adalah Elgato Facecam dan sekalian saya rekam video ini atau video review ini, saya juga rekam di laptop pakai Elgato Facecam. Dan kalau dari beberapa produk terakhirnya, Elgato lagi fokus banget untuk bikin produk di lini live streamer. Jadi beberapa produk tersebut bakalan bisa kalian tonton di beberapa video DKID ke depannya, karena kita juga lagi setup studio yang proper untuk ala-ala live streamer kayak gitu. Dan sebelum kita bahas webcam, biasanya tuh kalau ngomongin webcam paling ya gitu-gitu aja. Fiturnya ada banyak, cuman kadang fiturnya itu kalau di otak-atik softwarenya ya kualitas gambarnya gitu-gitu aja. Karena sensornya kecil, terus low light videonya juga lemah, karena noise-nya juga banyak. Makanya saya excited untuk bahas Elgato Facecam atau webcam dari Elgato ini, karena setelah saya cobain ternyata kualitas videonya benar-benar menjanjikan nih buat kalian para content creator. Kalau dilihat di website Elgato sih seperti biasa, produk baru mereka pasti mereka bikin dan jelaskan sebagus mungkin. Foto dan juga video samplingnya juga sama, kayak seolah-olah bagus banget. Tapi kalau dicobain kadang ya belum tentu. Tapi kalau Elgato Facecam ini bisa saya bilang ini sebuah webcam yang paling baik menurut saya setelah saya cobain beberapa webcam yang pernah kita bahas di beberapa video DKID yang lalu. Nah, awalnya saya sempat underestimate kayak mau bahas webcam paling ya fiturnya gitu-gitu aja. Kualitas gambarnya juga gitu-gitu aja. Tapi waktu bahas Elgato Facecam ini, waktu pakai fitur kamera dari laptop ya biasa aja. Tapi waktu saya install kamera hub atau aplikasi bawaan dari Elgato Facecam ini, ternyata kualitas gambarnya kok oke gitu kan, responsif, terus tajam juga, minim noise yang paling penting. Dan menurut saya ini bakalan cocok buat kita content creator kayak live streamer gitu yang butuh kualitas gambar yang bagus. Untuk kualitas videonya mentok di Full HD 1080p 60 fps. Tapi sayangnya waktu kita cobain dengan software bawaannya hanya bisa monitoring. Jadi nggak bisa ngerekam videonya, alias cuman bisa motret aja. Tapi kita bisa atur nih beberapa settingan advance kayak misalkan ISO, contrast, saturation, sharpness, terus noise reduction, white balance ya. Kalian bisa lihat seperti ini, kita lagi screen recording pakai Bandicam juga, jadi kalian bisa langsung ngelihat fiturnya apa aja. Dan kalau kalian mau record, kalian butuhkan software lainnya. Kayak misalkan kalian pakai OBS untuk live streaming. Source gambarnya kalian bisa pindah ke Facecam dari Elgato ini untuk dapetin kualitas gambar yang bagus. Jadi kita setup dulu nih di Facecam hubnya atau kamera hubnya. Nanti kita dapetin kualitas gambar yang sesuai waktu kita berpindah ke aplikasi OBS. Tapi sayangnya waktu kita menggunakan aplikasi kamera dari bawaan laptopnya, ya kualitas gambarnya emang kerasa kurang sih. Kalau secara spesifikasi sebenarnya bukaannya di 2.4, nggak terlalu lebar juga, nggak sampai 1,8 atau 1,6 kayak mirrorless atau DSLR. Cuman waktu lihat performanya untuk ngehandle video di low light, atau buat kalian yang punya setup streaming kayak gelap di bagian belakang, itu minim noise banget. Meskipun cuman webcam, nggak harus DSLR atau mirrorless kayak gini, kalian bisa gunakan Elgato Facecam ini meskipun webcam tapi kelasnya udah kelas mirrorless. Dan karena dia juga punya image processing atau image engine sendiri, jadi di dalamnya itu ada prosesornya sendiri. Jadi bikin kualitas gambarnya itu bener-bener cakep ya. Bukan kayak kamera HP kalian atau beauty cam di smartphone kalian, tapi ini lebih ke arah natural. Dan ini kita lagi cobain juga kualitas gambarnya itu kayak gini. Meskipun ini lightingnya banyak, tapi ya nggak terlalu overexposure, karena kita juga bisa atur ISO-nya juga atau exposure-nya di bagian dalam software bawaannya. Jadi karena Elgato Facecam ini punya image engines, dia punya prosesor yang bisa mengkalkulasi untuk bikin kualitas gambar yang natural dan juga bagus. Dan yang paling kelihatan sih di auto exposure-nya dan noise reduction sama flicker compensation. Kalau untuk sensornya pakai Sony Starfish CMOS sensor, diklaim juga mampu hasilin gambar yang detail dan minim noise. Untuk lensanya punya ukuran 24 mm, nggak terlalu wide atau lebar juga. Karena ya ini webcam, bukan lensa wide di mirrorless. Lagian kebutuhan lensa 24 mm ya sesuai untuk memotret objek di depannya, bukan memotret pemandangan. Dan kalau kalian pikir kenapa sih webcam dibuat segede ini, kalau untuk ukuran webcam ini benar-benar besar. Kita pernah bahas webcam yang punya stabilizer atau gimbal sendiri,
Tapi menurut saya ya opsional buat kalian yang suka polanya kemana-mana butuh webcam yang seperti itu. Tapi kalau butuh webcam dengan kualitas gambar yang benar-benar kelasnya itu kelas mirrorless, bisa saya bilang Elgato Facecam ini juaranya. Dan kenapa kalau kalian tanya ini gede banget ya untuk seukuran webcam? Karena di dalamnya ada image prosesornya sendiri, ditambah dia punya heatsink, jadi punya sistem cooling sendiri, makanya di bagian belakangnya itu dia punya lubang udara. Karena ya seperti kalian tahu kalau mirrorless kayak misalkan A6000 punya Sony itu waktu ngerekam gambar dia bakalan kerasa panas dan kadang ada overheating. Tapi tenang, kita udah cobain di webcam ini nggak ada overheating dan nggak ada limit recording. Karena ya recordingnya pakai OBS, bukan pakai software bawaannya. Dan menurut saya ini pilihan yang affordable buat kalian yang pengen memulai untuk jadi live streamer dan mungkin lagi bingung pilih kamera yang bagus karena pengen ngasilin gambar yang bagus juga. Pengen DSLR yang merek apa nih? Atau pengen mirrorless yang merek apa? Karena kalau untuk mirrorless pasti budgetnya di atas 5 juta. Kalau under 5 juta ya menurut saya pilihan terbaiknya jatuh ke webcam dengan kualitas mirrorless kayak gini. Harganya dia di angka 3 jutaan. Dan seperti biasa kalau kalian tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Cuman bukan berarti nggak ada kekurangannya. Karena webcam ini punya build quality yang terkesan kopong atau plastik banget. Tapi mungkin Elgato bikin kayak gini untuk bikin ruang di dalam webcam ini supaya udara panasnya bisa keluar. Karena ada lubang pembuangan udara juga di bagian belakangnya. Terus yang kedua kekurangannya nggak ada mikrofonnya. Jadi kita nggak bisa rekam audio dari video yang kita rekam. Dan yang ketiga kekurangannya di bagian softwarenya itu nggak ada fitur recording. Hanya ada fitur preview format di 1080 60 fps atau di bawahnya. Cuman seenggaknya ya kita bisa atur-atur dulu di software bawaannya. Kemudian kita bisa berpindah di software live streaming kita kayak misalkan OBS. Jadi kita bisa dapetin kualitas gambar yang sesuai dengan harapan kita bisa atur dulu. Dan memang software ini membantu banget untuk ngasilin gambar yang mantap. Dan bisa saya bilang ini webcam dengan kualitas gambar kayak mirrorless. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka. Dan support terus DKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.